aku kepengen punya target 10 gram, nunggu dulu duitnya. Udah ketabung dulu baru 10 gram, ternyata uangnya kepake. Akhirnya saya punya berapa gram? 50 dengan 10, 60, walaupun nggak di tangan saya. Kalau punya properti udah 3 tahun, 4 tahun belum laku-laku. Susah ya? Susah. Tadi ya terkait penghasilan terbatas, gimana sih biar bisa tetap investasi emas? Karena emas itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Beban. Bagi saya, inilah yang dimaksud hutang tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kembali lagi kita hari ini akan bicara tentang investasi emas. Seperti biasa kalau ngomong soal investasi emas, saya itu ditemani oleh Pak Arifin ya, yang memang setiap harinya berkecimpung dalam industri soal emas-emasan ya. Thank you Mas Arifin telah hadir di studio ya. Makasih banyak ya. Tema kita kali ini walaupun penghasilan terbatas, tetap bisa investasi emas. Menarik. Itu ya, Okay. Kan kita tahu bahwa kalau dari zamannya kakek nenek saya, bapak ibu saya, bahwa emas itu kayaknya nggak ada, ibaratnya nggak ada basinya lah, gitu kan. Terus nggak perlu khawatir lah, udah taruh aja, gitu kan. Nggak usah diinget-inget, tiba-tiba udah gede aja. Tapi kan ada hal yang menjadi biasanya pemikiran orang-orang, gimana saya mau bisa investasi emas, orang penghasilan saya aja terbatas gitu, ya kan? Nah, ada triknya nggak nih buat Mas Arifin nih, gimana caranya mungkin bisa berbagi dengan teman-teman di BBOH? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Limi sudah mengundang kembali nih. Akhirnya kita bisa diskusi dan ya semoga ini manfaat ya buat pemirsa BBOH nih. Jadi kalau ditanya tadi ya terkait penghasilan terbatas, gimana sih biar bisa tetap investasi emas, bisa investasi emas. Sebenarnya saya selalu diawali dengan fundamentalnya dulu nih. Kenapa sih orang-orang mesti punya emas? Jadi tadi diawali dengan sejak ribuan tahun ya, dari nenek moyang. Kita sepakat mungkin ya, kalau misalkan udahlah kalau investasi emas, kalau mau investasi emas aja. Nah jadi hal fundamentalnya ini yang mesti kita pahami ya. Jadi tadi ribuan tahun itu sudah berlalu dan patokannya paling gampang dan paling familiar ya. Satu ekor kambing. 1 dirham. Nah itu 1 dinar. Nah, dinar ya. Satu Bener dinar. Ya, 1 dinar itu kebeli 1 ekor kambing. Sampai hari ini pun demikian. Makanya ketika ada orang yang bilang, orang tua kita bilang, udahlah kalau mau nyimpan itu, udah emas aja. Iya. Nah tapi kan problemnya hari ini, penghasilan kita selalu bilang, banyak di luar sana mungkin penghasilan kita terbatas. Gimana mau nabung emas? Kan gitu ya. Nah penghasilan terbatas nih. Dan ya ini masalah umum. Apalagi kondisi hari ini. Mungkin banyak orang yang merasa gaji naik. Tapi kok berasa selalu kurang. Iya, betul. Terus ketika saya sendiri nih, ketika ketemu teman ya Bu ya, kalau mau nabung, ini udah yang pasti emas. Ya gimana mau nabung emas? Penghasilannya terbatas. Orang gaji UMR. Masih punya hutang lagi, bilangnya gitu kan. Betul. Nah nanti saya ada trik juga tuh, gimana punya hutang tanpa beban. Oh gitu? Ada dong caranya. Punya hutang tanpa beban. Wah, menarik nggak? Keren banget nih, keren banget. Tapi kembali lagi, yang saya tuh sekarang ini yang utama adalah ada gini. Saya tuh ngelihat, nggak usah jauh-jauh lah di lingkungan saya sendiri. Padahal tiap kali kita minta mereka untuk, lu beli emas dong, gitu kan. Nanti tunggu gajian. Begitu gajian, lu beli emas dong. Nanti aja. Terus akhirnya nggak kebeli-beli. Sedangkan harganya udah melambung tinggi. Gitu. Inilah problem yang kedua. Banyak orang yang kemudian menunda untuk beli emas, akhirnya nggak pernah punya emas. Jadi jangan ditunda. Jadi solusinya adalah jangan ditunda. Dan tadi saya dapat sharing tuh ya. Jadi kalau misalkan kita sudah punya gajian nih, ya dapat gajian lah, taruhlah UMR 5 juta ya, taruhlah ya 5 juta ya. Kayak 5 juta nih. Itu mesti udah di pos di awal, ini pos untuk jangka panjang investment ya,
untuk nabung lah, saving lah, kita belum bisa ngomong invest. Kalau invest itu lebih kepada orang yang sudah punya duit lebih, gitu ya. Tapi untuk yang mungkin masih pas, gitu ya, mungkin saving lah. Nah, savingnya itu di awal, sisihkan, jangan sisakan. Oke, jadi yang utama harus keluarkan uang buat Ya. saving dulu. Nah, biasanya kami punya perhitungan ya, itu 10% 10%. untuk saving, Oke. dana darurat. Oke. Jadi kalau misalkan 5 juta, berarti 500.000 dong. Dana darurat 10%. Nanti ada lagi untuk lifestyle. Kan biasanya itu ada tuh ya, setiap gajian tuh Pengen untuk khusus ngopi, doang. di Nah, mana, kayak gitu. gitu Sisihkan kan. itu 10% juga. 500.000 lagi, dapatlah 1 juta. Oke. Nah, dari 1 juta itu, kan sebenarnya kita udah ada punya dana khusus kan. Udah konversi ke emas. Dulu 2020 itu masih dapat 1 gram. Nah, ini saya bawa contohnya nih 1 gram nih ya. Nah, ini 1 gram nih, mungil nih. Oke, iya. 1 gram. Iya. Dulu 1 juta bisa kebeli nih 2020. Tapi hari ini mohon maaf, udah 2,4 juta nih. Udah Kita makin nggak podcast kebeli. sekarang. Makin jauh kan? Tadinya kan cuma 20% kalau Iya. gaji 5 juta nih ya. Betul. Sekarang 50%. Turun kan? Berarti 0,5 aja nggak dapat sekarang. Iya, betul. Kalau udah mau dapetin 1 gram kan jadi dia harus mengisikannya 50% dari gajinya dia gitu. Tapi pertanyaannya tadi balik lagi, apakah yang gajinya terbatas tetap bisa investasi emas? Harus dipaksakan. Mesti dipaksakan. Dan Iya tadi kan? kalau kita kalau misalnya kita melakukan perencanaan ya dalam keuangan kita, ada quotes yang menarik bagi saya. Orang yang merencanakan kesuksesan berarti ya dia udah punya cara untuk dia bisa sukses. Udah pasti sukses. Iya. Karena dia dari awal udah merencanakannya, memikirkannya. Apalagi dia misalkan contoh punya keluarga, itu udah beda lagi tuh case-nya. Mungkin kalau single 5 juta tadi saving 1 juta masih oke. Tapi kondisi hari ini dengan gaji sedemikian, gimana caranya tetap punya emas? Polanya tetap sama. Bagaimana kita cerdas dalam mengelola keuangan. Oke. Di situ. Oke. Nah, ibaratnya gini. Kalau punya uang, ini paling kecil 1 gram atau Kita berapa? 1 gram ada. 1 gram ada. 1 gram Di Gold ada. Gram 1 gram ada. 1 Setengah gram paling ada? kecilnya. Oh, paling kecilnya Untuk 1 Gold Gram. gram. Oke. Ibaratnya gini. Mau beli punya uang 1 gram ya beli 1 gram. Betul. Punya uang 2 gram ya beli 2 gram. Betul. Ibaratnya gitu. Jangan tunggu sampai gue kepengen punya target 10 gram, nunggu dulu duitnya. Udah ketabung dulu baru 10 gram. Ternyata uangnya kepake. Nah, oke. Ada trik lagi. Oke. Kalau tadi, dengan 1 juta sekarang sudah nggak bisa lagi kebeli 1 gram dong. Sebelumnya bisa nih. Berarti caranya ubah yang kedua. Gimana? Dengan budget yang sama, alokasikan itu untuk tetap bisa kebeli emasnya. Tadi kalau misalkan 10 gram, ya sudah, kita ikut tuh. Kita datang tuh ke financial service provider. Nah, kita sering bilang kayak gitu. Istilah lainnya lembaga keuangan. Kan ada tuh yang namanya cicilan emas. Ya kan hari ini lagi mungkin booming lah ya. Gimana biar punya emas, dia cicil emas. Tapi dengan cara yang benar. Agar apa? Benar-benar dia punya tujuan kalau misalkan 10 gram, dia punya 10 gramnya ini. Ini yang Gold Gram nih 10 gram Kalau nih. ini Mizan Gold. Mizan Gold. Kalau yang ini tadi kan dia konsepnya emasnya bisa dipegang langsung, retro. Oke. Kalau ini dengan sertifikatnya. Oke. Orang-orang juga beda-beda nih. Ini juga dari Gold Gram juga? Dari, ya masih. Masih Satu grupnya Gold Gram? ekosistem, betul. Oke. Mizan Gold. Nah, balik lagi tadi itu ya. Dengan tujuan tadi 10 gram. Ya kita tinggal mau berapa. Kita punya budget berapa sih sebenarnya setiap bulan? Kalau taruhlah 1 juta, berarti tolong hitungkan bagaimana saya bisa cicil emas untuk dapetin 10 gram ini dalam jangka waktu sekian bulan. Akhirnya 1 jutanya flat. Oke. Tapi dia tetap punya 10 gram. Tapi dia harus tahu dulu tujuan akhirnya Tujuannya apa. apa? Tujuannya Betul, apa. betul. Mau caranya dia, mau nyicilnya seperti apa, ya dia yang tahu sendiri kemampuan keuangannya dia. Kan? Betul banget. Kayak gitu. Mesti terukur juga. Jangan sampai jadi beban. Tadi kan kita mau mengelola keuangan kita, tapi hidupnya jadi beban banget gitu. Betul. Akhirnya buat kebutuhan sehari-hari malah repot. Benar. Ujung-ujungnya apa? Benar. Banyak hari ini kan pinjaman lagi. Iya, akhirnya ujung-ujung larinya ke pinjol. Terus gimana kalau konteksnya tadi dengan penghasilan terbatas, pengen investasi emas. Kalau ujung-ujungnya masih ke minjem, hutang, ya nggak akan pernah punya emas.
Tapi kalau konteksnya tadi kita mau persiapkan, kalau yang berkeluarga pengen dana pendidikan, 10 gram ini cita-cita. Saya punya pengalaman pribadi, anak saya ini kan mau masuk ke SMP lah ya, menengah pertama gitu kan. Ya saya siapin per tahun kemarin. Ngitungnya adalah berapa kebutuhan biaya untuk sekolah dia nanti, dihitung dengan emas. Oke, Betul. berapa gram? 10 gram ibaratnya? ternyata saya hitung. Oke. Maka saya targetkan cicil emas 10 gram untuk tahun depan. Maka setiap bulan saya punya budget. Oh ini untuk dana pendidikan. Oh, waktu itu masih di angka 19 jutaan. Saya dapat di angka itu Sekarang udah 19 juta, iya, sekarang tapi tahun lalu ya Bu ya. Sekarang udah 23 Sekarang udah juta, 24 coba bayangin juta. kalau misalkan saya Ada pengen yang jual dapetin hari ini. 27 juta. Iya nggak bisa. Heeh. Akhirnya kan nggak cukup uang. Tapi betul. saya membeli harga hari itu untuk 10 gram. Jadi kalau misalkan saya beli hanya hari ini, kan nggak cukup uangnya. Akhirnya untuk biaya pendidikan nggak masuk. Jadi ibaratnya membeli masa depan dengan harga masa hari ini. kini. Betul. Itu gitu. kunci dari kita menyelamatkan, kan kita hidup untuk hari ini dan masa depan. Ya, betul. Nah, maka untuk masa depan kita keep dengan harga emas hari ini. Ibaratnya gini, lu nggak usah khawatir masa depan lu karena apa duitnya dengan duit hari ini. Betul. Gitu kan. Apapun. Oke. Coba aja, dicoba nih teman-teman ya, pemirsa BBOH, cobain deh, beli impian Anda dengan harga hari ini. Dengan apa? Dengan emas. Nah, gini, saya tuh dulu inget ya, zaman saya masih kecil, orang tua saya kan dagang. Pada saat mau stok barang, terkadang, mau stok barang, uang kurang nih. Misalnya kayak mau lebaran, kan butuh stok barang yang banyak karena pabrik pada tutup. Terus biasa kan terkadang, mau bisa, ya mereka punya lingkungan lah ya. Ada yang mau arisan dulu supaya dapat duit gitu. Itu dikonversikannya dengan emas. Nah, cerdas gitu. dong berarti. Iya, jadi ibaratnya gini, lu minjem, kalaupun minjem misalnya, minjemnya adalah 50 gram, lu mesti kembaliin 50 gram. Dia nggak peduli harganya itu nanti emasnya berapa. Saya tuh baru sadarnya setelah terakhir-terakhir ini orang FOMO beli emas. Iya. Dulu kan emak gue itu kalau dagang konversinya semua ke emas. Ya? Cuma kan dulu tuh emas batangannya tuh masih kecil Betul, gitu betul, kan. betul. Gitu. Nggak pakai yang kayak sertifikat nggak begini-gini ada, ya? belum Nggak ada. Ya? Kalau sekarang mungkin namanya cukim kali Iya, ya. betul, cukim. Itu masih kayak begitu. Terus saya cuma kan dulu nggak diterangin sama orang tua sampai ya informasi juga nggak sebanyak sekarang lah. Cuma kan mereka tahu bahwa ya lebih secure-nya buat yang ini komunikasiannya. Ya udah gue kasih pinjamnya emas. Karena apa? Kalau gue kasih pinjamnya duit, gue belum tentu bisa kebeli lagi nantinya. Yang gitu. dirugikan siapa? Yang ngasih minjem. Nah, ngasih minjem dong. Iya kan? Yang ngasih pinjam kan, gitu. Jadi udah mendingan dikonversikannya emas aja gitu. Saya tuh baru mikir, oh bener ya. Kitanya aja, sayanya aja yang kayaknya harusnya belajar dari orang tua saya dulu tuh. Mestinya begitu gitu. ya. Orang tua udah paling bener sebenarnya ngajarin kita tentang emas ini kan. Bener. Kitanya yang kayaknya bandel kayaknya kita. Kan selalu dibilang, kan orang tua dulu selalu bilang kalau punya uang beli emas. Katanya, jangan, terus juga dibilang jangan beli perhiasan karena perhiasan ada ongkos bikinnya. Betul. Gitu kan. Tapi kan kita waktu masih muda kan kalau perhiasan kan bisa gue pakai Gengsi. gitu. Iya kan? Kan gue bisa pakai. Pamer gitu kan ya. Pamer gitu. Masa ya kita kemudian harus ngalungin kayak gini kan. Bener. Tapi akhirnya sekarang baru berasa bahwa begitu kita jual lagi perhiasan, dipotong ongkos. Nyesek nggak gitu? Iya. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang kan punya tujuan masing-masing. Karena memang untuk perhiasan itu bukan untuk investasi. Nah, bukan juga salah berarti salah dalam cara berpikir orang-orang, teman-teman, gitu. Nah, dianggapnya, wah beli emas itu ya, yang penting emas, tapi tidak berpikir dalam bentuk apa emas itu, gitu. Tapi tadi Bu, sebenarnya kalaupun dia belinya perhiasan, itu lebih baik.
Karena Daripada enggak. Daripada enggak. Iya kan? Karena tetap walaupun dia perhiasan, ketika dia jual, dia hitung juga harga hari itu. Hanya ada potongan lain-lainnya. Nah, lain-lainnya ini yang kalau kita simpannya logam mulia, ya kita nggak kena tuh biaya-biaya itu yang nggak penting itu. Akhirnya kalau untuk investasi ya pilihlah fine gold, seperti itu. Karena apalagi kan pernah ada satu masa orang itu kayak lagi ngetrennya tas dalam yang terbuat dari emas. Satu tas itu udah 300 juta, 500 juta. Padahal emasnya nggak tahu seberapa. Iya, yang berapa karat punya. Iya, Iya tahu kan? Ongkos bikinnya jauh lebih mahal daripada mahal. harga emasnya gitu. Ya branding kan? aja tuh emasnya biar ada emasnya nih gitu kan. Gitu Nah, lah. kalau menurut Mas Arifin, strategi dalam menabung emas tadi berapapun setiap bulan harus disisihkan. Ya, dan Gitu. ini pengalaman saya pribadi tadi kan, berapapun penghasilannya, karena emas ini kalau bagi kami ya, di komunitas kami, emas itu hak asasi manusia. Oke. Setiap orang berhak punya emas, siapapun. Makanya ya siapapun bisa memiliki emas, tentu dengan caranya sendiri. Kalau tadi yang saya bagikan sharingnya adalah setiap 10%, kan setiap penghasilan orang beda-beda. Tapi kalau yang UMR tadi, itu 10% aja udah bagus banget. Dibandingkan orang yang dia nggak saving sama sekali. Ya, Lihat ya. 10 tahun yang akan datang. Betul. Kehidupannya akan berbeda. Betul. Si A yang nabung setiap bulan 10% sama yang enggak. Lihat aja perbedaan. Apalagi dia savingnya tepat dengan emas. Betul, betul. Ya karena saya ingat ya 15 tahun yang lalu dulu emas itu harganya 400.000 ya. Saya tuh ngelihat gini, waktu 400.000 itu saya bilang, hah mahal yang 400 ya gitu kan. Padahal dulu punya uang bisa beli gitu kan. Terus ternyata ada teman saya yang, iya gue beli dari harga 200, udah 2 kali lipat, udah nanti aja deh gitu. Nanti sekarang udah. Sampai hari ini orang itu tetap nanti. Nggak pernah beli. Betul. Dan selalu emas memang dari dulu ya mahal. Kalau tidak diseriusin, tidak mewajibkan diri sendiri buat beli terasa mahal. Terasa mahal. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, kalau begitu ada duit mau beli lagi ya. Jadi terbiasa, murah sebenarnya emas itu. Maksudnya murah itu ya mungkin dulu belinya lebih banyak gramasinya. Kondisi betul. hari ini lebih sedikit nih. Betul. Tapi kan kalau dikonversi ke uang, ya jumlahnya juga gede juga. Nah, dulu kan saya tuh berpikir begini, gila ya, dulu uang 5 juta perasaan bisa beli berapa banyak. Sekarang kayak 5 juta cuma 2 gram. Iya, 2 gram. Iya kan? Ya biasa selalu menyesal itu datangnya Di belakang. Gitu. Nah ini buat teman-teman biar nggak nyesel di belakang. Makanya ya kita diskusi gitu ya, sharing, berbagi pengalaman. Karena jujur, saya pengalaman pribadi, 2020 baru kenal emas. Dan baru benar-benar memanfaatkan emas itu di tahun 2025. Oh gitu? Betul. Dulu hanya konsepnya saving. Pokoknya ada uang 10% saving. Oke. Saving. Nah sekarang gimana nih? Ada trik baru lagi? Trik barunya adalah bagaimana kita memanfaatkan emas. Oke, caranya? Nah caranya adalah, kan ada 3 tuh yang sebelumnya kita bahas ya. Saving, hedging, investing. Nah kalau saving ini yang basic. Dia punya uang nabung. Betul. Ya kan? Nah itu udah kita bahas. Nah saya lebih kepada sekarang ini investing. Investing kayak yang orang, kalau hari ini mungkin lagi marak juga orang trading gitu ya. Oke. Nah justru hari ini saya bagaimana caranya emas yang saya punya ini, dia bisa berkali lipat, bertumbuh nilainya. Caranya? Nah caranya adalah, ini contoh paling kecil ada 10 gram nih. Gimana caranya kita dari 10 gram ini, punya taruh 50 gram. Dari 10 gram menjadi 50 gram. Ya. Apakah bisa? Bisa. Oke, caranya adalah kita bawa nih orang yang punya 50 gramnya. Bawa nih orangnya nih. Ya kalau kita sebut kalau di komunitas kami ini penjualnya. Dia yang punya barang. Penjual, dia punya barang. Yang punya barang. Siapapun sebenarnya nggak jualan, asalkan dia punya dan itu dia mau lepas emasnya, ya udah, saya mau pinjam 50 gramnya. Ini saya bawa ke FSP tadi, Financial Service Provider, lembaga keuangan, ya. Taruh, ya lembaga gade itu dengan 10 gram ini,
saya gadaikan 10 gram ini. Oke, dan 50 gram itu saya gadaikan juga. Saya pinjam ke teman saya itu. Oke, kan dia jual ke saya dengan harga full 50 gram dong. Dia pinjam. Iya. Dia kasih pinjam. Iya kan, kasih pinjam. Kalau 50 gram digadaikan, otomatis saya kurang dong. Mau Iya. bayar 50 gram ke dia. Oh Bener iya, nggak? karena kan gadai itu kan tidak bisa 100% Betul, nggak daripada 100% dari barangnya. barangnya. Ada Kan nilai pasti di taksir bawah emas, itu, betul. betul. Ada nilai taksir emas dan berapa persen. Nah, saya hanya mencukupi kekurangannya itu dengan 10 gram ini. Oke. Akhirnya saya punya berapa gram? 50 dengan 10. 60, walaupun nggak di tangan saya. Ya, iya, karena kan udah digadaikan. Gadai. Dan saya punya 60 akhirnya. Tadinya hanya 10 kan? Sekarang 60 di lembaga keuangan itu. Apa untungnya buat saya? Itulah. Tapi kan lu punya utang. Saya jadi punya utang, Don. Betul. Betul kan? Betul. Mungkin orang pada umumnya akhirnya mikir, beban. Bagi saya, inilah yang dimaksud hutang tanpa beban. Baru kemarin dapat cash 15 juta. Oke. Tuh, dari emas yang tadi modal kayak gitu. Nah, dapat cash 15 juta, tapi kan nanti harus bayar Saya nggak utangnya. mikirin buat saya harus tebus yang 60 gram itu. Karena apa? Ini tadi saya pakai strategi investing. Jadi dia, ini buat teman-teman ya yang berani ambil resiko dan siap. Kan dia tiap per bulan ada biaya titip. Iya, Ya betul, kan? betul. Itulah yang jadi beban. Aduh, harus bayar biaya titip. Ya, Harus bayar nanti kalau mau kita tebus. Ya kalau mau kita tebus. Ya enggak? Tapi Kalau gimana nggak caranya di- tadi kalau dapat nggak- 15 juta? Kalau nggak ditebus ya berarti Harus tetap perpanjang terus kan? perpanjang biaya titipnya. Nggak apa-apa, karena emas itu dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Ayo. Oh, Gimana? tunggu pada saat naik. Nggak, jadi gini. Atau gimana? Dia tiap tahun. Nah, ini sharing lagi. Ini ilmu mahal sebenarnya. Ini sebenarnya kalau misalkan banyak orang tahu, yang banyak diuntungin lembaga keuangan yang mau nerima emas. Oke. Tapi hari ini alhamdulillah emas diterima di banyak lembaga keuangan. Tinggal nanti ya gimana programnya kan. Nah, balik lagi ke fokusnya tadi. Kan kita harus bayar biaya titip terus. Emang biaya titip berapa persen sih yang kita bayar setiap bulan? Bisa nutupin itu. Kenaikan harga emas setiap tahun berapa persen? Hitung aja dari situ. Kita ngambil nanti selisihnya. Oke, jadi Kalau misalkan 5% dari taruhlah 500 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta kan? Bener kan? 5% ya 25 juta. Setiap tahun kita punya tambahan 25 juta. Ya dia mau buat nambahin emas gramasi lain, artinya dia bertumbuh. Oh, jadi sebetulnya kalau didiamkan itu malah justru Ya memang emas didiamkan aja udah untung. apalagi di Tadi kan saya punya 10 gram, jadi punya 60 gram. Kenaikan 100.000 dari 10 gram cuma 1 juta. 100.000 dari 60 gram 6 juta. Pilih mana? Itulah yang saya lakukan hari ini. Makanya ketika saya dapat kemarin, baru banget kemarin ya, dengan satu kertas nih ya, kertas utang disebutnya gitu kan. Tapi dari situ saya dapat 15 juta. 15 juta itu kan berarti dapat 7 gram lebih lah ya. ya. Waktu kita kemarin Iya. saya dapat 5 gram tuh saya cerita ya. Hari ini alhamdulillah dapat 7 gram tambahannya. Emasnya makin banyak kan jadinya. Jadi itulah. kalau bisa dapat duit beli lagi. Beli lagi dong. Karena tujuannya itu. Pon misalkan, biar biaya titipnya. Kan saya punya emas. Gadain lagi. Cuman ini mesti orang yang paham. Karena Dan juga butuh harus mentor. benar-benar strict Strict, benar. dan juga Harus siap dengan kondisi resiko di awal. ada risikonya. Ada risiko. Ya, Karena bahwa- kalau misalnya harga emasnya dia lebih cenderung stabil, ya kita harus siap dong bayar biaya titipnya. Nah, tapi saya tetap dalam tadi prinsip saya itu ini benar-benar hutang tanpa beban. Kayak Oke. gitu. Hutangnya produktif. Nah, jangan sampai kita gadai emas untuk Kalau pinjol nggak produktif. enggak dong, jelas. Nah, itulah. Ya kalau ada cara yang lebih aman saving, ya saya ambil cara itu. Seperti itu. Apalagi bisa produktif kan. Itu sih, Bu. Oke. Nih saya kayaknya harus berhitung-hitung. Iya, memang harus pakai kayak kalkulator gitu yang ngitung nih. Iya. Karena kalau udah paham ilmu ini, alhamdulillah banyak banget di komunitas kami di Emas Perak Indonesia yang hidupnya berubah. Oh gitu. Ketika dia paham emas itu bukan hanya untuk saving, tapi juga bisa untuk investing.
Iya, makanya saya berpikir gini, gila ya kalau dulu itu uang 100 juta, ya nggak usah pada saat ini aja deh, pada saat pandemi, iya kan, 100 juta dapat Itu 100 gram. 100 gram. Betul, 100 gram. Sekarang 2020. 100 juta, bahkan 50 50 gram aja kurang. Iya kan, cuma 40 graman gitu kan. Kegerusnya dalam waktu 5 tahun, kegerusnya setengah Banyak lebih banget, banyak gitu. Dan ini paling momentum di tahun 2025, itu momennya Oktober kemarin. Makanya banyak banget yang tadi menerapkan konsep kayak saya tadi, itu pada nyayur. Ada yang buat berangkat umroh bertiga sama keluarganya, wah banyak banget. Kalau saya masih yang, ya tergantung kemampuan masing-masing. Iya, iya, Kalau tadi hitungannya iya. punya 500 gram, ada yang sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, itu dengan cara yang sama. Dia punya emas berapa di rumah, leverage namanya. Gitu. Nah ini yang memang belum banyak orang tahu. Dan memang butuh namanya mentor untuk dia bisa ngawal dengan lembaga keuangan. Karena nggak semua lembaga keuangan juga bisa seperti itu. Nah, makanya kita di komunitas Emas Perak Indonesia ini ada Goldgram, ada Mizan, ya kami edukasi itu juga. Nggak hanya sekedar menjual emas, tapi kita berikan dengan edukasi. Kalau kita ngomongin warisan nih Bu, anak dikasih warisan orang tuanya emas, Ya, besoknya jual kalau nggak dengan edukasinya. Betul. Hilang tuh emas pokoknya. Benar. Akhirnya ya terbuang sia-sia. Harusnya sih ya udah simpen aja, kalau nggak butuh banget, Betul banget. nggak usah dijual. Kalaupun butuh selama bisa digadein, gadein Gadein. aja dulu, gitu Itu kan. solusinya. Karena kalau udah gade, nggak tahu kalau dijual nggak tahu kapan kebeli Bisa beli lagi. lagi. Tapi kalau gade, kayak kita punya kewajiban, gua harus nebus itu barang. Apalagi gitu kalau mau kan. bisnis kan, wah pokoknya dengan emas ya konsep hedging emas paling enak lagi kalau untuk bisnis. Lebih seru lagi. Tapi karena tadi kita konteksnya untuk yang penghasilan terbatas, tapi tetap bisa punya emas, caranya tadi dua. Dengan uang yang ada, belikan jumlah gram emas yang sesuai. Terus yang kedua, cicil emas. Nah kalau yang ketiga tadi bonus, cara untuk investasi emasnya. Dengan melipat gandakan, dari 10 gram jadi 50, kayak gitu. Oke. Nah, cara kita untuk bergabung di komunitas ini seperti apa, Pak? Nah, caranya sebenarnya mudah banget ya. Kalau untuk gabung mungkin di kontak ya. Ya, oke. Di Instagram kami, nanti Emas kita Perak ada. Indonesia di situ. Kontak di situ nanti diarahkan ke di mana sih domisilinya. Karena lebih enaknya dengan yang dekat dengan store-nya. Gitu. Karena kita hari ini ada 24 store. 24 store Ya. di seluruh Indonesia. Sumatera, Jawa. Sumatera, Jawa. Khusus Timur 24 belum store. kita. Oke. 24 store tersebar di Jawa, Sumatera. Oke. Begitu. Store-nya namanya ada kerjasama dengan toko emas Toko atau emas juga ada. Oke. Tapi lebih kepada kalau toko emas itu kalau dia nggak mau jual ke store kami, ya dia alternatif ke toko emas. Oke. Gitu. Nah, kalau yang di Jakarta mungkin kayak di Cikini gitu Oh, kan, iya, ya. iya. Nah, itu bisa. Saya kenalnya dari awal itu di Itu ya, Cikini ya. di Cikini. Itu udah generasi ketiga tuh ya. Generasi 3, luar biasa kan. Nah, karena mewariskan dengan ilmunya. Kalau nggak dengan ilmunya mungkin udah. Tapi hari ini kan kita lihat toko emas mana ada yang sepi. Selalu rame. Betul. Mm-mm. Iya, ini keren banget ya. Jadi kalau ibaratnya saya ke toko emasnya bisa langsung beli dalam bentuk fisik. Bisa dalam bentuk Oke. fisik. Kalaupun misalnya saya nggak bisa datang, terus saya mau. Tapi konsep kami itu store-nya dia bukan toko emas sebenarnya. Oke. Ya, organisasi ya itu dia kami tunjuk sebagai cabang. Reseller, semacam kayak reseller gitu lah. Reseller itu berarti turunan level keduanya. Oke. Karena yang ditunjuk langsung sama Ada Emas Perak cabang. Indonesia itu cabang. Oke. Gitu. Oke. Dan itu ada 24. Kalau jumlah untuk channel distribusinya ribuan gitu yang tersebar di Indonesia. Nah, kalau store-nya itu baru 24. Oke, kayaknya nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Kalau untuk bisnisnya ya. Iya, jadi kan kepengen tahu bagaimana bisa ikut berbisnis
emas Berbisnis gitu. emas. Mungkin di episode yang akan datang ya Siap. Pak. Ini kayaknya udah 30 menit lebih, anak-anak udah merasa gini, yang ada di udah waktunya. Ya. Nggak terasa. Soalnya kalau ngomongin emas nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habis. Dan banyak banget yang bisa dibahas kalau dari emas. Oke, Ini masih iya. kita kayaknya basic gitulah, gitu ya basic. Tapi ini ilmu basic yang mesti diketahui sama teman-teman semuanya. Iya, Kayak iya, gitu. iya. Ya sekarang ini mau nggak mau ya kayaknya membuka mata kita juga. Iya, betul. Bahwa kalau mau nabung, sebaiknya nabung dalam nabung emas, tapi tahu bahwa ini adalah long term investment. Long term investment, betul. Iya kan. Dan ibaratnya kita nggak usah khawatir lifestyle kita turun jika kita memiliki Betul. emas. Justru penjagaan terbaik adalah dengan emas. Nah, Apapun yang kita hari ini dapatkan, kalau dia adalah emas ya sebagai apa namanya tuh kita sebut safe haven. ya tadi safe haven. Alat ukurnya. Oke. Kalau alat ukurnya emas, contoh misalnya kita mau apa sih? Apapun kalau misalkan dia punya backup emasnya, itulah lifestyle kita di situ. 100 gram kita yang kita miliki itu setara dengan lifestyle yang seperti apa sih? Kalau dibandingkan dengan emas itu si apa namanya kesetaraannya, karena emas kan setara kas ya. Aman kehidupannya, Dan liquid. nyaman, liquid dan lain-lain. Nggak perlu mikir gitu Betul. kan. Kalau punya properti udah 3 tahun 4 tahun belum laku-laku. Susah ya? Susah. Harga terus ditawarnya di bawah gitu. Kalau ini kan udah jelas tiap hari udah ada harga emas hari. Patokannya harga Gitu. spot dunia aja. Kalau kita tahu cara ngitungnya itu aman. Kemarin udah dibilang. Udah dibahas. Ya, udah Simak aja di video diajarin. sebelumnya kan. Iya, udah diajarin. Oke, Mas Arifin, thank you banget ya. Makasih sama-sama, banyak. sama-sama. Nanti jangan bosan-bosan kalau kami undang lagi untuk belajar Dengan tahu senang bagaimana cara berinvestasi emas. Oke. Iya kan? Oke. Teman-teman BBOH demikian ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kita ketemu lagi untuk episode yang akan datang. Bagaimana caranya nanti kita melipat gandakan kekayaan kita melalui emas ya. Oke, salam cuan.